sebelum kita mengaminkan doa dari ketua majelis kita, bahwasanya saya mengingatkan diri saya, mudah-mudahan pengingatan ini ada hikmahnya buat para jamaah sekalian. Baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membagikan zaman itu sebanyak 4 kali. Yang pertama adalah zaman yang sudah berlalu, yaitu zamannya para anbiya dan para rasul. Sudah berlalu belum Pak? Sudah. Yang kedua adalah zamannya para sahabat. Ini sudah berlalu. Yang ketiga adalah zamannya para tabi'in. Dan kita masuk yaitu di zaman yang penuh fitnah. Ya. Dan ke zaman fitnah ini, mari kita sadari semuanya itu tertuang dalam satu kitab, yaitu kitab yang dimuliakan oleh Allah, turunnya kepada manusia yang mulia, karena Al-Quran ini dibuat oleh yang maha mulia, yaitu Al-Quran Al-Karim. Kita tinggal menyatukan aja dengan peristiwa-peristiwa yang saat ini sedang kita laksanakan. Ya, kenapa di zaman para rasul, ya, ada rasulnya, ada nabinya, peristiwanya juga mirip dengan peristiwa yang sekarang ini, ujian keimanan dan keislaman. Para sahabat, begitu juga para tabi'in, sampai kita di zamannya apa? Di zamannya yaitu zaman fitnah. Ya, contoh pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, dia melawan yaitu yang namanya Fir'aun. Kenapa Fir'aun? Di mana? Zamannya Fir'aun, ya, Fir'aun saking serakahnya dengan kedudukannya, Nabi Musa diundang-undang sampai lautan. Tapi dia sekarang, ya, nggak mudah-mudah sampai lautan lagi, lautnya di pasar. Sama kira-kira. Dulu zaman Fir'aun ini undang Nabi Musa sampai ke lautan. Akhirnya Nabi Musa ditenggelamkan. Tapi di akhir zaman ini, ya, nggak perlu undang-undang orang benar sampai ke lautan. Ya, akhirnya lautnya dipagerin. Kira-kira sama nggak? Sama lautnya, cuma beda perbuatannya. Ini di akhir zaman ini, dan sudah dicontohkan zaman-zaman dulu, ya. Kenapa? Cuman bedanya kita mendapatkan kemuliaan, yaitu menjadikan mulia atas kita dijadikan umat baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Kenapa? Saat Rasulullah sedang kumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah tertunduk dan mengangkat kepalanya, mengeluarkan air mata dari kedua yang indah tersebut. Untuk lagi ditanya oleh Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kekasih Allah, ya, kenapa kau tertunduk dan kau melihat dan tertunduk lagi keluar air matamu? Apa gerangan yang terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saat ini aku sedang rindu serindu-rindunya. Kepada siapa ya Rasulullah? Kepada saudara-saudaraku. Kata Sayyidina Umar, bukankah kami ini semua adalah saudaramu? Bukan. Engkau adalah sahabat-sahabatku. Aku sedang rindu nanti di akhir zaman yang mereka beriman kepada Allah dan mereka tidak melihat wajahku, mereka tidak mendengar yaitu hadisku, dan lisanku tidak menyaksikan wajahku, tapi mereka beriman kepada Allah, tapi mereka menjalankan beriman kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnahku. Siapa? Di kita di akhir zaman ini, yang tidak sempat melihat wajah Rasul, yang tidak sempat mendengar suara indahnya Rasul, tidak melihatnya yaitu wajah Rasul, tapi kita beriman kepada Allah dan melaksanakan sunnah baginda Nabi besar kita Muhammad, kita yang dirindukan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad. Alhamdulillah. Maka turunlah persaksian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Pak, kejadian-kejadian maksiat dan kejadian Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam ada semua. Nabi Adam anaknya berantem gara-gara perempuan saling bunuh. Sekarang ada nggak? Nggak ada orangnya nih. Ada. Di dalam keluarga, ya, Nabi Yusuf alaihissalam sampai dicemburin sumur gara-gara warisan. Sekarang ada nggak? Ada. Semua kejadian ada. Kenapa Allah tidak ajak? Karena Allah janji saat Rasulullah kangen kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak akan aku ajak, itu khusus umatku, karena Allah selalu memandang wajah baginda Nabi besar kita Muhammad.
Kalau diajak sih seperti kayak Nabi Nuh alaihissalam, habis sudah kita, dan habis, udah habis kita. Ya, Nabi yang nggak sabaran menakut Nabi Nuh, pegal, ya Allah gulung aja di gulung. Ya, dia udah nggak benar, anaknya kamu gulung aja. Tapi Rasulullah tidak. Kenapa? Di sini maksiat begitu banyak, kejadian sifat-sifat itu sudah banyak, tetapi kenapa Allah istidrajkan? Karena Allah selalu memandang wajah baginda Nabi besar kita Muhammad. Saat ada bala, saat ada musibah, saat ada maksiat, Rasulullah angkat tangan, ya Allah, di zamanku mereka melihat wajahku, di zamanku melihat mujizatku, di zamanku mendengar suara indah dan kalamullah dan hadisku, mereka ada yang tetap membangkang kepadamu, mereka ada yang tidak beriman kepadamu dan tidak mendengar menjalankan sunnah-sunnahku. Apalagi di akhir zaman, umatku tidak sempat melihat wajahku, umatku tidak sempat mendengar suaraku, umatku tidak bisa melihat wajah dan menyaksikan mujizatku, tapi mereka banyak yang bertahan, istiqomah, mereka bersabar, beriman kepadamu ya Allah, dan mereka yang menjalankan sunnah-sunnahku. Maka angkatlah dan tahanlah itu bala atas sekelompok kecil yang sedang maksiat ini. Memandanglah wajah, yaitu Allah selalu memandang wajah baginda Nabi besar kita Muhammad. Maka turunlah satu ayat yang mengeluarkan global, wa ma arsalnaka illa rahmatan, menjadikan rahmat itu Rasulullah SAW. Di zaman dulu kalau kita melaksanakan hamba Allah, ingin melaksanakan kebaikan, belum dicatat. Kalau apa? Kalau belum kebaikan tersebut dilaksanakan. Tetapi begitu kita jadikan umat yang paling utama, baru niat saja ya sudah dicatat. Karena apa? Kita sebagai umat rahmatan lil alamin, umatnya baginda Nabi besar kita Muhammad. Ini kelebihan yang dahsyat. Kalau memang tidak Allah selalu memandang wajah Rasulullah, habis kita, habis. Dosa apa yang tidak ada dari zaman Nabi Adam sampai sekarang? Ada. Peristiwa Nabi Lut, ada nggak sekarang? Ada nggak? Padahal Allah udah nyaksiin. Ya, jenis kelamin itu cuma dua. Jangan repot-repot. Anda masuk tadi ke toilet, kira-kira ada gambar 3 apa 2? 2, laki, perempuan. Kalau Anda nggak laki nggak perempuan, dipikir di tengah. Ya, di perempuan nggak ada, laki nggak ada, berarti dipikir di tengah. Ini sudah disaksikan. Ini peristiwa Nabi itu sedang berjalan banyak sekali. Satu, masalah peristiwa, ya, peristiwa dengan demi-demi peristiwa. Kenapa? Ini kita menjalankan tetap di zaman kita selalu apa? Yaitu dengan ayat Al-Quran. Kita pakai ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalam. Dengan sholat ingat kepada Allah, ya, ingat kepada Allah yang sempurna adalah saat kita sholat dari takbir sampai salam. Di luar itu ingat kepada Allah seperti sekarang zikir baca Quran. Tapi yang sempurna mengingat Allah adalah lewat kita sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa harus terus terang. Ini sekarang doa mereka terus terang nggak? Saya tanya bapak-bapak jangan sekalian. Bapak lagi zikir, ya, lagi zikir subhanallah, wallahu akbar, lagi zikir badan sehat, ya, tetapi nggak punya duit, kira-kira tenang nggak Pak? Tidak ada orang ini. Lagi zikir subhanallah, wallahu akbar, tapi nggak punya duit, kira-kira tenang nggak? Pernah nggak doa minta duit sama Allah? Nggak pernah sih kok. Ya Allah kasih rezeki, kata Allah rezeki apaan? Kesehatan rezeki bukan? Ya kan? Panjang umur rezeki bukan? Tapi pernah nggak minta duit sama Allah? Nggak pernah. Ya udah nggak punya duit, bilang ya Allah kasih duit buat bayar hutang, buat usaha. Ya Allah berikanlah saya duit yang zakatnya yaitu 25 juta. Berarti kalau zakatnya 20 juta, itu berapa? 1M. Wah, 100 juta. Ya, ya. Pernah kan David? Ya tidak ada orang itu langsung minta duit. Wah saya udah pikir udah gitu nggak tenang Ustaz, karena nggak punya duit. Belum nggak pernah doa minta duit sama Allah. Kan Allah maha tahu, sebutin. Ya Allah minta duit buat ini, sebutin, ya, sebutin. Ini nggak nyebutin. Ya Allah arisan tuh nggak ya Allah.
Nanti dah jadi sesuai dengan kita. Mulai besok minta. Ya, tadi kita pikir ya Rozak lihat duit ya Allah, ya Rozak duit ya Allah, halalan thayyiban mau barokah, buat teruskan ya Allah, buat bayinya sebut ya Allah. Jangan ya Rozak, semuanya kan kata Allah udah dikasih sehat, rezeki ini rezeki, kok masih ngeluh karena kita belum sebutin duit. Maka ada selawat yang dikatakan selawat duit. Betul? Pak besok ya, kira-kira kalau saya ya Rozak teriak duit setuju nggak? Minta Allah. Saya nggak pernah Ustaz zikir subhanallah wa akbar, nggak punya duit, tidak pada pernah minta ya, dengan minta kepada Allah rezeki halalan thayyiban mubarak ya, rezeki kita minta duit kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kita harus doa itu ya, doa di malam hari seperti malam ya, kita minta duit, ucapin ya Allah saya nggak sanggup nih ya Allah, minta duit ya Allah, nanti saat waktu dikasih jalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Bapak minta jodoh yang sudah bikin hari minta nama ya Allah kasih jodoh ya Allah, baca sholawat itu pulang tahajud subuh, jalan pagi-pagi nggak dapat juga baca lagi, kalau subuh jalan ke kiri nggak dapat, besok baca lagi jalan ke kanan, pas jalan ke kanan bikin anjing saudara. Gua minta jodoh pun bikin anjing, nanti bikin anjingnya rapias kita dibawa ke bagian gede RSUD Cibinong, begitu dibawa kan 3 hari dirawat, kenalan sama perawat, akhirnya jodoh, makanya minta jodoh digigit anjing. Jadi kita harus terserah ya. Kenapa di situ kalimatnya harus sholat? Kita periksa ya kesalahan dan konek kita kepada Allah. Jangan HP itu apa giliran nggak dapat sinyal, lari sono lari sini, nggak dapat kuota kita sama Allah bagaimana? Khususnya kita sholat. Kemarin kewajiban sholat, sekarang adalah ya sholat adalah penting. Kita ngadep pada Allah subhanahu. Kemarin sebelum dipanggil ya kita lalai, sekarang sebelum panggil kita siapin. Beda ya. Kita tafakur tuh aja, masya Allah. Ajan itu mulia banget, maka saya tidak Abu Bakar Siddiq kalau dengan ajan nangis. Kenapa? Dia membayangkan begitu kasih sayangnya Allah. Allah sampai keren banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah ini maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku ini maha besar. Ya, ditanya komitmen kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Bukankah engkau sudah komitmen aku ini Allah sebagai Tuhan? Bagaimana mentuhankan Allah? Bagaimana ibadah Allah? Kita komitmenlah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Nabi Muhammad sebagai Rasul dan pembawa risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Buktiin komitmen kamu. Hayya ala sholat, datang kepada aku lewat sholatmu. Hayya ala sholat, datang kepada aku lewat sujudmu. Buat apa kita komitmen? Buat apa kita sholat? Hayya ala nufalah, akan aku berikan apa? Kesuksesan di dunia. Hayya ala nufalah, akan aku berikan kebahagiaan di mana? Di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau kita tafakur aja begitu ya, Bapak lagi susah lagi ini dipanggil dia ngebos ke rumah dong, kira-kira dihapus apa buru-buru berangkat? Bayanginnya apa? Wah kok beres. Begitu juga aja. Wah kok beres kepada perkaulan buru untuk menjawab bahwa ya Allah saya ada masalah ini. Sebutin siap di waktu kita minta kepada Allah, insya Allah semangat sholat kita adalah bertambah. Kalau cuma sekedar melaksanakan kewajiban berat saudara, apalagi ada yang bilang bos bayar tapi susah jangan terus ya. Kenapa? Dia tidak menyandarkan ya sholat itu menyandarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah sempurnakanlah sujudku, ya Allah sempurnakanlah seluruh permintaan aku. Jadi kita baca iyyaka na'budu, ya Allah sempurnakanlah ibadahku, wa iyyaka nasta'in, ya Allah sempurnakanlah seluruh permintaan aku. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ada manfaatnya buat saya dan insya Allah ada hikmahnya buat para jamaah sekalian. Marilah kita baca surat Al-Fatihah sebagai kita
kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal kita, akhir kita setelah Ramadan, Allah kuatkan lagi iman Islam kita, Allah tambahkan rezeki kita, Allah cukupkan rezeki kita buat diri kita, buat menafkahkan anak dan istri kita, yaitu melunasi hutang-hutang kita, membayar zakat kita, dan tolong menolong lewat sedekah kita, dan akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa kunnatin salihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi nuril Qur'an wal barakatil Qur'an wal hikmatil Qur'an wa syifa'atil Qur'an wa syafa'atan bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil Qur'anil azim minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma bihaq wal iman imani ummati sayyidina Muhammad. Allahumma bihaq wa dinil Islam islami ummati sayyidina Muhammad. Allahumma bihaq wa salamatan fid dunya wa dunya wal akhirah wa syafa'atan bi ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.